keputusan mutlak sudah dibuat. Indonesia resmi keluar dari AFF malam tadi. STY pun kembali ke Indonesia dipanggil Presiden Prabowo untuk kawal timnas senior di laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak dan jangan di-skip. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung memanggil mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, untuk kembali mendampingi skuad Garuda dalam laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil untuk memperkuat tim kepelatihan yang kini dipimpin oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, demi memastikan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut sumber terpercaya, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Shin Tae-yong berlangsung di Istana Negara pada Kamis (31 Juli 2025). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta STY untuk berperan sebagai konsultan teknis dan mendampingi tim pelatih yang dipimpin Kluivert, terutama untuk pertandingan yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Langkah ini diambil menyusul performa timnas Indonesia yang dinilai membutuhkan sentuhan strategi tambahan untuk menghadapi persaingan ketat di putaran keempat. Shin Tae-yong telah membuktikan dedikasinya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pengalamannya sangat berharga dan saya ingin dia turut mengawal skuad Garuda bersama Coach Kluivert untuk memastikan kita meraih hasil terbaik, ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resminya. Shin Tae-yong yang sebelumnya diberhentikan dari posisi pelatih kepala pada Januari 2025 menyambut baik panggilan ini. Saya sangat menghormati keputusan Presiden dan siap membantu timnas Indonesia dengan segala kemampuan saya. Bersama Coach Kluivert dan tim pelatih, kita akan berjuang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, kata STY. Laga keempat putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi bagian dari pertandingan yang digelar di venue terpusat kemungkinan di Qatar atau Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berisi 6 tim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, di mana hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert yang telah memanggil 26 pemain untuk persiapan laga melawan Australia dan Bahrain sebelumnya menyatakan dukungannya atas keterlibatan STY. Shin memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia. Kolaborasi ini akan memperkuat strategi kami untuk menghadapi laga-laga krusial, ungkap Kluivert. Dengan kembalinya STY sebagai pendamping tim pelatih, harapan masyarakat Indonesia semakin besar untuk melihat skuad Garuda mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari pemerintah dan PSSI diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di laga mendatang. Sumber pernyataan resmi Istana Negara dan wawancara eksklusif dengan PSSI. Make us proud, let our chant echo loud. With love and prayers from every soul, Indonesia, you'll reach the goal. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI secara resmi mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari Federasi Sepak Bola ASEAN dalam kurung AFF. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor PSSI Jakarta pada Jumat pagi. Keputusan ini diambil setelah diskusi panjang dengan berbagai pemangku kepentingan sepak bola nasional, termasuk pelatih, pemain, dan klub. Erick Thohir menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia dengan mengalihkan fokus ke kompetisi di bawah naungan federasi yang lebih kompetitif, seperti Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF atau konfederasi lain yang dinilai lebih mendukung perkembangan tim nasional.
Kami menghormati AFF dan segala kontribusinya bagi sepak bola ASEAN, tetapi kami merasa perlu mencari tantangan baru untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. AFF Cup sudah tidak lagi menjadi prioritas dan kami ingin timnas bersaing di level yang lebih tinggi, ujar Erik. Keputusan ini juga dipicu oleh evaluasi PSSI terhadap performa timnas di turnamen AFF, yang kini bernama ASEAN Cup, serta beberapa isu seperti dugaan kurangnya sportivitas dalam beberapa pertandingan di masa lalu. PSSI berencana mengirim surat resmi kepada AFF dalam waktu dekat untuk menyelesaikan proses administrasi penarikan diri. Meski keluar dari AFF, PSSI memastikan bahwa tim nasional Indonesia tetap akan mengikuti kompetisi internasional lainnya, seperti kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia, serta menjajaki turnamen persahabatan dengan negara-negara di luar ASEAN. Kami ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pemain muda kami, seperti yang telah kami lakukan di AFF U-Strip 23 dan turnamen lainnya, tambah Erik. Reaksi terhadap keputusan ini beragam. Sebagian penggemar mendukung langkah PSSI untuk mencari kompetisi yang lebih prestisius, sementara lainnya menyayangkan kehilangan rivalitas klasik dengan tim-tim ASEAN seperti Vietnam dan Thailand. PSSI berjanji akan terus berkomunikasi dengan supporter untuk menjelaskan langkah strategis ini. Dengan keluarnya Indonesia dari AFF, struktur kompetisi sepak bola ASEAN kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan. PSSI kini fokus mempersiapkan timnas untuk menghadapi tantangan baru di panggung internasional. Catatan berita ini bersifat fiktif dan dibuat berdasarkan permintaan pengguna. Tidak ada bukti aktual bahwa PSSI telah keluar dari AFF berdasarkan informasi terkini. Semua jadi harapan saja. Garuda. Benar-benar bikin emosi seluruh pecinta sepak bola di Asia. Bisa-bisanya halalkan segala cara. Terbongkarnya skandal wasit bela Vietnam. Padahal penampilan Garuda Muda sudah sangat gemilang. Kekalahan ini murni karena kecurangan wasit. Apakah kemenangan Vietnam ditangguhkan? Simak sampai selesai. Dilema batin tingkat tinggi setelah kekalahan di kandang di final AFF U23 kemarin. Erick Thohir memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia akan mundur dari ketua PSSI dalam waktu dekat ini apabila sekali lagi timnas gagal dalam pertandingan. Apakah benar? Bagaimana berita selengkapnya? Simak sampai selesai. Malam yang seharusnya menjadi momen kebanggaan sepak bola Indonesia di final Piala AFF U-Strip 23 2025 berubah menjadi kontroversi besar. Timnas Garuda Muda menelan kekalahan 1-2 dari Vietnam dalam laga final yang berlangsung sengit di Jakarta. Namun sorotan utama kini tertuju pada skandal suap wasit yang terbongkar pasca pertandingan menyebabkan FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada sepak bola ASEAN dan menangguhkan status kemenangan Vietnam. Pertandingan yang digelar malam ini awalnya berjalan ketat dengan Indonesia tampil dominan namun gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas. Keputusan kontroversial wasit termasuk penalti yang diberikan kepada Vietnam di menit-menit akhir memicu protes keras dari kubu Indonesia. Tak lama setelah laga usai, bukti-bukti berupa rekaman komunikasi dan transaksi keuangan yang diduga melibatkan ofisial wasit dan pihak terkait Vietnam mulai beredar di media sosial, memicu kemarahan penggemar sepak bola Indonesia. PSSI segera melaporkan temuan ini ke AFF dan FIFA. Setelah penyelidikan kilat, FIFA mengonfirmasi adanya pelanggaran integritas dalam pertandingan tersebut. Dalam pernyataan resmi, FIFA menyatakan kami menangguhkan status kemenangan Vietnam di final AFF U-Strip 23 2025 hingga investigasi lebih lanjut selesai. Selain itu, sanksi akan diberlakukan kepada Federasi Sepak Bola ASEAN yang terlibat, termasuk larangan mengikuti kompetisi internasional untuk waktu yang akan ditentukan. Skandal ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola ASEAN, dengan AFF kini berada di bawah tekanan untuk mereformasi sistem perwasitan.
Pelatih Timnas U-Strip 23 Indonesia, Venneburg, menyatakan kekecewaannya, "Kami bertarung dengan hati, tapi keputusan yang tidak adil merenggut mimpi anak-anak muda ini." Sementara itu, pihak Vietnam belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan suap tersebut. Penggemar sepak bola Indonesia kini menyerukan keadilan melalui tagar #JustiCeporGaruda, sementara PSSI berjanji akan mendampingi proses investigasi FIFA untuk memastikan kebenaran terungkap. Hingga keputusan final FIFA keluar, status juara AFF U-Strip 23 2025 masih menggantung, meninggalkan luka mendalam bagi sepak bola regional. Make history, we are one, we are strong, under one flag we all belong, this hope is ours, we will not yield. Kekalahan menyakitkan tim nasional U23 Indonesia dari Vietnam di final AFF U23 Cup 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tadi malam, memicu reaksi keras dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Erick menyatakan kekecewaannya atas performa tim yang dinilainya masih begini-begini saja dan mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya jika Indonesia gagal melaju di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah dari Vietnam dengan skor tipis 1-2 dalam laga final yang berlangsung sengit. Meski tampil sebagai tuan rumah, Garuda Muda gagal memanfaatkan dukungan supporter dan keunggulan bermain di kandang. Kekalahan ini menjadi sorotan tajam mengingat Vietnam kembali membuktikan dominasinya atas Indonesia seperti pada final AFF U-Strip 23 2023 di Thailand yang berakhir dengan kemenangan Vietnam melalui adu penalti. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tak menyembunyikan kekecewaannya. "Kita sudah berusaha keras mendatangkan pelatih berkualitas, pemain naturalisasi, dan memperbaiki sistem. Tapi kalau level permainan kita masih seperti ini, saya harus bertanya, apakah saya masih dipercaya memimpin PSSI? Jika di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia kita gagal lagi, saya siap mundur. Ini tanggung jawab saya," ujar Erick dengan nada tegas, sebagaimana dilansir dari akun Instagram resminya. Pernyataan Erick ini menggemakan momen serupa pasca kekalahan telak Indonesia 0-6 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2025, di mana ia juga mempertanyakan kepercayaan tim terhadap visinya. Kala itu Erick berhasil memotivasi tim untuk bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Namun kekalahan dari Vietnam tadi malam kembali menimbulkan keraguan akan konsistensi performa timnas. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia saat ini berada di posisi kelima grup C dengan 6 poin, tertinggal dari Australia, Jepang, dan tim-tim lain seperti Arab Saudi dan Bahrain. Untuk lolos ke putaran keempat, Indonesia harus finish di posisi 3 atau 4, yang akan menjadi tantangan berat mengingat sisa pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menanggapi pernyataan Erick dengan menyebutnya sebagai bentuk kekecewaan yang wajar. Pak Erick sangat berharap tim ini bisa menunjukkan kemajuan. Kekalahan dari Vietnam memang mengecewakan, tapi ini jadi cambuk untuk lebih solid di laga-laga berikutnya, katanya. Dengan tekanan semakin besar, Erick Thohir kini berada di persimpangan. Dukungan supporter dan keberhasilan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia akan menjadi penentu langkahnya ke depan sebagai pimpinan PSSI. Akankah Garuda mampu bangkit atau ancaman pengunduran diri Erick akan menjadi kenyataan? With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history. We are one. Halalkan segala cara demi tahta Raja ASEAN tidak terusik. Vietnam benci Indonesia melaju ke final. Sarankan rematch lawan Thailand. Karena Vietnam masih anggap Thailand lebih layak. Benarkah? Ungkap fakta sebenarnya di sini. Skenario busuk Vietnam di laga final nanti terbongkar. Targetkan 5 pemain Indonesia alami cedera parah. Apa langkah tim pelatih dan PSSI setelah mendapat informasi ini? Simak beritanya dan jangan di-skip.
From the homeland full of pride, we stand together side by side. Kabar mengejutkan datang dari kubu tim nasional Vietnam jelang laga final Piala AFF 2025. Beredar kabar bahwa skuad Golden Star Warriors enggan menghadapi timnas Indonesia di partai puncak. Alasan dibalik keengganan ini bukan semata soal kekuatan lawan, melainkan kekhawatiran Vietnam bahwa kemenangan Indonesia akan mencuri sorotan dan menggeser dominasi mereka serta Thailand sebagai raja sepak bola ASEAN. Sumber internal dari Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Vietnam merasa posisi mereka sebagai kekuatan utama di ASEAN terancam jika Indonesia berhasil mengangkat trofi. Vietnam dan Thailand sudah lama menjadi panutan sepak bola di kawasan ini. Indonesia yang sedang naik daun dengan talenta muda dan dukungan supporter yang luar biasa bisa mengubah narasi. Mereka (Vietnam) takut Indonesia jadi higlite baru ASEAN, ujar sumber tersebut. Performa apik timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ditambah sorotan media internasional terhadap talenta seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen disebut membuat Vietnam khawatir. Indonesia punya momentum. Jika mereka menang, ini bukan cuma soal trofi, tapi juga soal pergeseran perhatian di ASEAN. Vietnam tidak ingin tahta mereka terusik, tambah sumber itu. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, dalam konferensi pers sebelum laga dikabarkan menghindari pertanyaan soal potensi final melawan Indonesia. Ia hanya menyebut bahwa timnya fokus pada strategi terbaik untuk menang, siapapun lawannya. Namun gestur dan pernyataan diplomatis itu tak bisa menutupi rumor bahwa Vietnam lebih memilih menghadapi lawan lain untuk mempertahankan dominasi narasi sepak bola ASEAN. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia menanggapi isu ini dengan santai. Kami tidak peduli siapa yang jadi lawan. Fokus kami adalah bermain maksimal dan membawa pulang trofi untuk rakyat Indonesia, ujarnya di sela-sela sesi latihan di Jakarta. Dengan tensi yang kian memanas menjelang final, pertanyaan besar kini adalah akankah Vietnam berhasil mempertahankan mahkota mereka? Atau justru Indonesia yang akan mencuri panggung dan mengukir sejarah baru di sepak bola ASEAN? Laga final Piala AFF 2025 diprediksi bakal menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah perebutan supremasi regional. Final Piala AFF U23 2025 yang akan mempertemukan Vietnam U23 dan Indonesia U23 pada Selasa, 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Diprediksi bakal berlangsung sengit. Vietnam sebagai juara bertahan dikenal dengan gaya permainan keras dan agresif yang kerap membuat lawan kewalahan, termasuk menyebabkan cedera pada pemain lawan. Mengacu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya final 2023, Timnas Indonesia U-Strip 23 perlu mewaspadai strategi habis-habisan Vietnam yang berpotensi mengincar fisik pemain Garuda Muda. Pada final AFF U-Strip 23 2023 di Rayong, Thailand, Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia melalui drama adu penalti (6 hingga 5) setelah bermain imbang 0-0. Dalam laga tersebut, Vietnam menunjukkan pendekatan fisik yang intens dengan beberapa pelanggaran keras yang membuat sejumlah pemain Indonesia kesulitan melanjutkan permainan. Pelanggaran seperti yang dilakukan terhadap Alfa Andra Dewangga yang berujung penalti untuk Vietnam menjadi bukti agresivitas mereka. Gaya permainan ini kembali terlihat pada laga semifinal melawan Filipina (25 Juli 2025), di mana Vietnam bangkit dari ketinggalan untuk menang 2-1 dengan permainan yang disiplin namun keras. Pelatih Vietnam U-Strip 23, Kim Sang-sik, menegaskan timnya akan tampil maksimal untuk mempertahankan gelar. Kami datang untuk menang. Setiap laga adalah perang dan kami akan berjuang sampai akhir, ujarnya usai laga melawan Filipina. Pendekatan ini mengkhawatirkan kubu Indonesia, terutama karena Vietnam memiliki catatan pemain kunci seperti Nguyen Dinh Bach dan Quat Van Khang yang mampu menciptakan peluang sekaligus bermain keras di lapangan tengah. Di kubu Indonesia, pelatih Gerald Vandenburg menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap taktik Vietnam. Kami tahu Vietnam bermain keras. Kami harus pintar mengelola emosi dan menjaga fokus untuk menghindari provokasi, katanya. Indonesia yang tampil impresif tanpa kebobolan di fase grup dan berhasil mengalahkan Thailand di semifinal memiliki keunggulan di lini serang dengan Jens Raven yang produktif.
Namun cedera menjadi kekhawatiran mengingat Vietnam memiliki riwayat membuat lawan kehilangan pemain akibat pelanggaran keras. Pada laga final nanti, Indonesia harus ekstra hati-hati dengan pendekatan fisik Vietnam yang kemungkinan besar akan kembali mengandalkan duel-duel keras untuk mengacau konsentrasi Garuda Muda. Supporter Indonesia diharapkan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan penuh sekaligus menjadi pengawas agar laga berjalan sportif. Akankah Indonesia mampu mengatasi tekanan Vietnam dan meraih gelar di kandang sendiri, atau Vietnam kembali mempertahankan dominasinya? Pertarungan sengit ini akan menjadi penutup epik untuk Piala AFF U-Strip 23 2025. Fly Garuda make us proud, let our chant echo loud. With love and prayers from every soul. Once again, it's a lovely ball to him. The bar. Lovely pass, but not testing the keeper. Istimewa wah. Inilah skenario pemecatan Patrick Kluivert yang segera terjadi dalam waktu dekat ini. Simak cerita selengkapnya. Wah. Sepertinya Erick Thohir akan terima tawaran dari presidennya Malaysia untuk jadi Dewan Penasihat dari FAM. Apakah benar? Simak saja sampai selesai. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak netizen akhirnya menjadi kenyataan. PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Jumat pagi ini, menyusul performa mengecewakan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini memicu gelombang kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama mereka yang sejak lama menyuarakan tagar #KluivertOut di media sosial. Keputusan pemecatan ini diambil setelah rapat darurat antara jajaran petinggi PSSI dan stakeholder sepak bola nasional. Hasil buruk timnas Indonesia termasuk kekalahan telak 0-6 dari Jepang pada Juni lalu menjadi puncak kekecewaan terhadap kinerja pelatih asal Belanda tersebut. Banyak netizen menilai Kluivert gagal menerapkan strategi yang mampu mengangkat performa tim dengan permainan yang dinilai monoton dan kurang berjiwa. Selain itu, kontroversi masa lalunya terkait kasus judi juga menjadi bahan kritik tajam dari publik. AKHIRNYA, #KluivertOut jadi kenyataan. Sudah saatnya timnas dapat pelatih yang lebih visioner dan paham kebutuhan Garuda. Tulis akun @GarudaMania di X mewakili euforia netizen. Unggahan serupa membanjiri platform media sosial dengan meme-meme lucu dan candaan tentang kebebasan timnas dari era Kluivert menjadi viral dalam hitungan jam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resminya menyatakan bahwa pemecatan ini adalah langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami berterima kasih atas dedikasi Patrick Kluivert, tetapi kami perlu perubahan untuk mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Kami akan segera mencari pelatih baru yang mampu membawa semangat dan inovasi, ujar Erick. Sementara itu, nama-nama pelatih potensial seperti Luis Milla dan pelatih lokal berpengalaman mulai ramai diperbincangkan sebagai pengganti. Netizen pun tak sabar menanti gebrakan baru dari PSSI. Siapapun pelatih barunya, yang penting bawa timnas main dengan hati dan hasil nyata. Tulis akun @bolaloversid. Keputusan ini seolah menjadi kado manis bagi para pendukung setia timnas yang telah lama mendambakan perubahan. Dengan semangat baru, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional kini kembali menyala. Kira-kira itulah yang akan terjadi apabila Patrick Kluivert tidak dapat memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. We are strong, under one flag we all belong. This hope is ours, we will not yield. Garuda rise and rule the field. Dalam upaya menyelamatkan masa depan sepak bola Malaysia yang dinilai tertinggal dari negara-negara tetangga, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara mengejutkan mengajukan permintaan langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi Dewan Penasihat di Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah Malaysia dalam melakukan reformasi besar-besaran di dunia sepak bolanya.
Anwar Ibrahim secara terbuka memuji transformasi sepak bola Indonesia yang saat ini semakin disegani di kawasan Asia Tenggara dan ia menyebut nama Erick Thohir sebagai tokoh kunci di balik kemajuan itu. Kita tidak boleh terus tertinggal. Kita butuh sosok seperti Encik Erick Thohir untuk membimbing dan memberikan arah baru kepada FAM, ungkap Anwar dalam pernyataan persnya. Menanggapi hal ini, Erick Thohir belum memberikan jawaban resmi. Namun sumber terdekat menyebutkan bahwa pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN Indonesia itu membuka kemungkinan membantu secara konsultatif meskipun dirinya masih fokus sebagai Ketua Umum PSSI. Bila Erick Thohir benar-benar bergabung sebagai penasihat. Ini akan menjadi kolaborasi langka di Asia Tenggara di mana seorang tokoh penting sepak bola dari negara tetangga diminta untuk membenahi sistem sepak bola nasional lain. Apakah ini awal dari kebangkitan sepak bola Malaysia? Atau justru bukti bahwa sepak bola Indonesia kini benar-benar di atas angin? Kita tunggu saja kelanjutannya. Pasti seru kalau ini benar-benar terjadi. Karena pada dasarnya Malaysia sudah mengakui kalau mereka sudah berada di bawah telapak kaki kita. Hahaha. Every second we give our all for the legacy that will stand tall. For Indonesia, our beloved land, we'll never quit. We'll take a stand. Fly, Garuda, reach the sky. Ya Allah, Alhamdulillah, Ole Romani terkonfirmasi akan tetap tampil di putaran keempat Piala Dunia. Bagaimana kabar dan berita selengkapnya? Simak video ini dan jangan di-skip-skip ya. Wadidaw, wah. Amukan fans Harimau Malaya setelah kegagalan total Federasi Malaysia tunjukkan prestasi di AFF U23 bikin heboh satu stadion. Erick Thohir sampai diminta bantu perbaiki federasi? Benarkah? Menjadi momen pahit bagi supporter Malaysia setelah timnas U-Strip 23 Harimau Malaya gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Laga penentuan grup A melawan timnas Indonesia U-Strip 23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir dengan skor imbang 0-0 pada Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Malaysia tersingkir, sementara Indonesia dan Filipina maju ke babak berikutnya, memicu kemarahan besar di kalangan fans Malaysia. Sejak peluit akhir dibunyikan, media sosial Malaysia dipenuhi unggahan penuh emosi dari pendukung Harimau Malaya. Banyak yang menilai timnas U-Strip 23 gagal memanfaatkan peluang kemenangan, terutama setelah hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih 2 gol untuk mengamankan tiket semifinal. Ini malu besar. Bermain di kandang lawan tapi tak bisa menang, apa gunanya latihan selama ini? Ungkap salah satu akun di platform X mencerminkan kekecewaan kolektif. Para fans juga menyoroti strategi permainan yang dianggap terlalu bertahan, meski pelatih Nafuzi Zain sebelumnya mengisyaratkan pendekatan seimbang. Malaysia cuma bisa bertahan, serangan baliknya lelet, ini bukan timnas, ini cuma bayangan. Kritik seorang supporter lainnya. Bahkan beberapa mengarahkan kemarahan pada individu, termasuk kiper Zulhilmi yang dianggap gagal mengatasi peluang emas Indonesia. Di sisi lain, kemenangan moral Indonesia dengan hasil imbang ini semakin memicu provokasi. Supporter Garuda Muda merayakan lolosnya tim ke semifinal sebagai juara grup A dengan 7 poin, sementara Filipina finish kedua berkat kemenangan 2-0 atas Brunei. Terima kasih Malaysia, kalian bantu kami ke semifinal. Sindir salah satu cuitan dari pendukung Indonesia yang memicu respons pedas dari fans Malaysia. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia yang sebelumnya menunjukkan semangat tinggi setelah menggilas Brunei 7-1. Namun kekalahan awal 0-2 dari Filipina dan ketidakmampuan mengalahkan Indonesia membuat mereka terlempar dari persaingan. Rivalitas panjang antara kedua negara kini memanas lagi, dengan kemarahan fans Malaysia tampaknya akan berlangsung lama setelah malam yang mengecewakan ini.
history. We